Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang solih dan solihah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Baik, tetap semangat ya, meskipun dalam keadaan masih belajar online. Pada kesempatan saat ini kita akan belajar tentang ini dia. Ayo membayar zakat. Pelajaran keempat. Baiklah anak-anak sekalian, langsung saja kita mulai pelajaran kita. Di bab ini kita akan membahas apa saja? A. Pengertian zakat. B. Macam-macam zakat. Dan C. Hikmah melaksanakan zakat. A. Pengertian zakat. Ini ada gambar teman kita sedang menyerahkan zakatnya ke panitia zakat. Baik anak-anakku semuanya, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Pengertian zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Dalam ajaran Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama Islam. Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan di tahun 2 Hijriah. Tidak semua orang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut apa ini anak-anak sekalian? Betul sekali, mustahik ya. Kita lanjut ya. Dalil zakat. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 6 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita lanjut ya. Oke, baik, ini dia dalil zakat. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, berarti ini merupakan zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, berarti hal itu merupakan sedekah biasa. Ya, hampir aja keliru ya anak-anak sekalian. Oke, baik, kita lanjutkan semuanya. 8 mustahik ya, 8
golongan atau orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, hamba sahaya. Yang keenam, gharim. Yang ketujuh, sabilillah. Kedelapan, musafir. Nanti kita bahas pengertian satu persatu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Fakir. Fakir apa itu Pak Guru? Fakir yaitu orang Islam yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kemudian miskin, ini dia miskin. Miskin itu orang Islam yang mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kita lanjut, yang ketiga, amil. Apa itu amil? Yaitu orang yang ditugasi mengurus atau mengumpulkan dan membagi zakat. Ini dia amil ya. Kemudian mu'alaf, nomor 4. Mu'alaf yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Kelima, hamba sahaya, yaitu hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan tebusan atau bayaran. Kemudian nomor 6, gharim. Ya, ingat ya, ini gharim, bukan garam ya, tapi gharim. Gharim yaitu orang yang berhutang dan tidak mampu membayar hutangnya. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kedelapan, musafir. Apa itu Pak Guru? Musafir yaitu orang-orang yang dalam perjalanan dengan tujuan yang baik. Ya, sudah ada keterangan ya anak-anak semuanya, dari fakir sampai musafir. Kita lanjutkan pelajaran kita. B, macam-macam zakat. Ternyata zakat ada bermacam-macam. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Ada 2 macam ya. Nanti pembagiannya akan semakin banyak lagi dan akan kita pelajari bersama-sama. Yuk, langsung. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok atau uang yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak dari tanggal 1 Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri 1 Syawal. Zakat fitrah hukumnya wajib, sehingga bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat apa namanya sekalian ini? Dosa, karena hukumnya wajib. Besarnya zakat fitrah yang kita keluarkan adalah 1 sak, yaitu sama dengan 3,1 liter atau 2,5 kilogram, 2,5 ya, makanan pokok. Zakat fitrah juga bisa dibayarkan dengan uang. Uang yang dibayarkan harus sesuai dengan harga makanan pokok yang dikeluarkan untuk membayar zakat. Ya, atau yang dikeluarkan untuk zakat. Semisal harga beras 10.000 per kilogram. Berarti setiap jiwa atau setiap orang harus membayar zakat fitrah 10.000 kali 2,5 kilogram, jadinya totalnya 25.000 untuk pengganti bahan makanan pokok. Syarat wajib zakat fitrah, ada syaratnya ternyata. 1. Beragama Islam. 2. Mempunyai kelebihan makanan dan harta untuk keperluan dirinya sendiri dan keluarga. 3. Anak yang baru lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. 4. Orang Islam yang meninggal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. 5. Dikeluarkan pada tanggal 1 Ramadan sampai 1 Syawal sebelum sholat Id ya. Ingat tadi hadisnya,
sebelum sholat Idul Fitri. Nomor 6, bahan makanan pokok yang digunakan membayar zakat adalah bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat. Kalau di Indonesia kita makan nasi atau beras, berarti bahan makanan pokoknya adalah beras. Jadi membayar zakatnya menggunakan beras. Kemudian yang kedua, zakat mal. Kita masuk ke zakat mal. Zakat mal apa Pak Guru? Ini dia. Zakat mal yaitu sejumlah harta berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki seseorang yang beragama Islam, yaitu seorang muslim, setelah mencapai syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Di dalam harta yang dimiliki oleh seseorang ada hak orang lain, dan hak itu harus dikeluarkan. Bila sudah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta yang dimiliki oleh seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan haulnya. Baik anak-anak sekalian yang tetap semangat ya, anak kelas 6. Ini A, binatang ternak. Binatang ternak apa saja Pak Guru? Kita lihat. Binatang yang wajib dizakati hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Mungkin kalau di daerah timur tengah sana domba ya. Ini dia tabelnya, bisa dilihat jenis hewan ternak, jumlah hewan, kemudian zakatnya. Kita lihat kambing atau domba bila punya 40 sampai 120 ekor, maka kalau sudah sampai 1 tahun dikeluarkan zakatnya 1 ekor yang berumur 2 tahun ya. Kemudian anak sekalian, masih banyak ya di sini. Ada sapi, kerbau, nanti bisa dilihat tabelnya, bisa dipelajari. Kemudian kita lihat kembali. B, emas, perak, dan uang. Emas, syarat zakat emas ialah kepemilikannya berjalan 1 tahun, yaitu haulnya ya, dan mencapai nisabnya. Nisab emas 20 dinar atau 85 gram emas, dan zakat dikeluarkan 2,5%. Perak, syarat zakat perak ialah kepemilikan berjalan 1 tahun, haulnya, dan mencapai nisabnya. Nisab perak 200 dirham atau sekitar 595 gram, dan zakat yang dikeluarkan 2,5% atau 2,5%. Kemudian uang, nisab uang disamakan dengan nisab emas. Jadi jika seseorang punya simpanan uang rupiah, dolar, real, dan sebagainya yang sama nilainya dengan emas 85 gram atau lebih dan cukup haulnya, maka wajib dikeluarkan 2,5 juga, 2,5% ya. Kemudian kita lanjut dulu. C, hasil pertanian dan buah-buahan. Ternyata hasil pertanian dan buah-buahan juga ada zakatnya nih. Nisab pertanian dan buah-buahan apabila telah mencapai 1 wasak atau sama dengan 690 kg, setara dengan 7 kuintal. Zakat yang dikeluarkan 10% bila tanaman yang diairi dengan air hujan dan tidak memerlukan biaya tambahan lainnya, biaya perawatan dan seterusnya. Dan zakat yang dikeluarkan adalah 5% bila tanaman yang diairi dengan air irigasi dan memerlukan biaya lainnya. Jadi kalau air irigasi otomatis membayar ya. Kemudian anak sekalian, D, perdagangan. Nisab dari zakat perdagangan adalah 85 gram emas. Apabila nilai dagangan telah mencapai nisab dan telah lewat masa 1 tahun sejak barang dagangan diperjualbelikan, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Rikas, banyak sekali ya Pak Guru. Iya, ternyata banyak ya masalah zakat ini. Rikas yaitu harta terpendam.
Wah, maksudnya gimana ini? Yuk kita bahas bersama-sama. Rikas adalah harta terpendam, yaitu berupa emas atau perak yang terpendam dalam tanah. Apabila kita menemukan harta tersebut, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20%. Ya, nggak cuma 2,5 ya, 20% atau 1/5 dari harta yang ditemukan. Ingat-ingat ya, kalau kita menemukan harta karun ya berupa emas dan perak, mungkin berada di belakang rumah kita ketika kita sedang sedang menggali ya. Oke. Kemudian anak sekalian, C, hikmah melaksanakan zakat. Ya, banyak sekali ini ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, membersihkan diri dari sifat sombong dan serakah serta kikir. 2, mendidik agar memiliki sifat yang pemurah dan dermawan. 3, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 4, menambah keberkahan pada harta kita. 5, membantu meringankan beban saudara kita yang membutuhkan. 6, menumbuhkan semangat persaudaraan, saling menjaga, saling peduli, dan mengasihi antar sesama. 7, menciptakan kehidupan yang rukun, sejahtera, dalam suasana, sampai belibet ya Pak Guru ya, dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan. Alhamdulillah. Selesai juga pelajaran online kita kali ini membahas tentang zakat. Baik anak-anak sekalian, mari kita tutup dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.